Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu kedengaran ya? Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir Al-Qur'anil Karim. Kita masih di surah Al-Baqarah. Pada pertemuan pagi hari ini kita sampai pada ayat yang ke-159 dan setelahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menggabungkan ayat 159 sampai 162 dalam satu pembahasan. Kita baca ayatnya. Sebelum kita memulai, untuk ibu-ibu tetap menerapkan prokes ya. Ibu-ibu yang belakang tetap menerapkan prokes selama kajian berlangsung. Ya. Nah, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu azza wa jalla, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan dari Alkitab, dari Al-Quranul Karim. Kata Allah, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk yang telah kami jelaskan kepada manusia di dalam Al-Quran atau di dalam Alkitab. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh seluruh makhluk yang melaknat. Kemudian kata Allah, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, kemudian mereka memperbaiki perbuatan mereka, wa bayyanu, dan mereka menjelaskan kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan, maka mereka itulah orang-orang yang aku terima taubatnya. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang aku terima taubatnya. Sesungguhnya
Aku, kata Allah, adalah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam kondisi kafir, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah, dari para malaikat dan dari seluruh manusia. Khalidina fiha, mereka senantiasa berada atau mereka senantiasa dilaknat. La yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Mereka tidak akan diringankan siksanya dan mereka tidak pula diberi penangguhan. Ya, ini ayat 159 sampai 162. Baik, kita baca tafsir dari Ibnu Katsir tentang ayat ini. Kemudian kita juga sampaikan dari tafsir Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, hadza wa'idun syadidun liman katama ma ja'at bihi ar-rusul min ad-dalalatil bayyinah 'ala al-maqasidis sahihah wal hudan nafi' lil qulub min ba'di ma bayyanahu Allah ta'ala li'ibadihi fi kitabih aw fi kutubih allati anzalaha 'ala rusulih. Kata Allah, ayat ini merupakan ancaman yang keras, ya, ancaman yang keras bagi orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Rasul, para nabi dan Rasul datang membawa ayat-ayat Allah, membawa keterangan-keterangan dari Allah, membawa petunjuk-petunjuk yang jelas, kemudian disembunyikan sama dia, ya, disembunyikan, tidak disampaikan kepada orang lain, padahal itu adalah petunjuk yang bermanfaat bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan kepada umat manusia melalui rasul-rasul tersebut dalam kitab-kitabnya, namun ternyata sama mereka disembunyikan. Maka ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah rahimahullah, seorang tabi'in, beliau berkata, nazalat fi ahlil kitab. Ayat ini, kata beliau, turun berkaitan dengan orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Katamu sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab-kitab mereka, ya, terutama orang-orang Yahudi. Mereka memiliki informasi tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat mereka, namun mereka sembunyikan, tidak mereka sampaikan itu kepada umat manusia. Thumma akhbara annahum yal'anuhum kulla syai'in ala sani'ihim dzalik. Allah mengabarkan bahwa orang-orang ahlul kitab, mereka itu dilaknat atas perbuatan mereka yang menyembunyikan petunjuk yang Allah berikan kepada mereka dalam kitab-kitab mereka. Bi khilafil ulama, fakama annal alim yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hut fil ma' wat tayr fil hawa, fahaula'i bi khilafil ulama alladzina yaktumun. Nah, ini orang-orang ini berbeda dengan para ulama, ya. Kalau para ulama, mereka itu senantiasa dimintai ampun oleh seluruh makhluk-makhluk yang ada, bahkan ikan-ikan di lautan, burung-burung yang ada di udara, mereka semuanya memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang punya ilmu, bagi para penuntut ilmu, bagi orang-orang yang punya ilmu, para ulama ataupun orang-orang yang semangat belajar agama. Mereka itu dimintai ampun oleh ikan-ikan di lautan dan burung-burung yang ada di angkasa.
Itu berapa banyak ya? Ikan-ikan itu kalau kita hitung sangat banyak sekali yang ada di lautan, belum burung-burung yang ada di udara, dan hewan-hewan semuanya memintakan ampun kepada Allah bagi para penuntut ilmu. Cuman sayang kita nggak tahu ya, sayangnya kita tidak tahu bagaimana cara mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbeda dengan orang-orang yang tadi menyembunyikan ilmu. Kalau ulama ini kan menyampaikan ilmu, tapi kalau ahlul kitab mereka menyembunyikan ilmu. Para ulama mereka mendapatkan istighfar dari seluruh makhluk. Adapun orang-orang yang menyembunyikan ilmu, mereka dilaknat oleh seluruh makhluk. Fayal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Wa qad warada fil haditsil musnad min turuqin yashuddu ba'daha ba'dha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wa ghairuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia diam, tidak mau menyampaikan ilmu tersebut, maka dia akan dikekang di hari kiamat dengan pengekangan di neraka jahanam. Waliyadzubillah. Jadi seorang ketika ditanya tentang ilmu padahal dia tahu jawabannya, tapi dia tidak mau menjelaskannya karena kekhawatiran yang sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan, kekhawatiran yang sifatnya adalah menguntungkan dirinya atau perkara-perkara duniawi, maka yang seperti ini dicela. Tapi kalau dia ditanya sesuatu tentang ilmu agama namun dia khawatir dengan jawabannya nanti disalahpahami, maka dia boleh menyembunyikan ilmu tersebut. Ya, dia boleh menyembunyikan ilmu tersebut. Sebagaimana dahulu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau pernah diberikan hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dibonceng sama Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Nabi menjawab, haqqullahi 'alal ibad an ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba yang harus dipenuhi adalah, yaitu Allah harus disembah, harus mereka sembah, dan mereka tidak boleh menyekutukan Allah. Sedangkan hak hamba atas Allah, alla yu'adzibah man la yusyrik billah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terus kemudian Mu'adz bin Jabal tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Ya Rasulullah, boleh enggak hadits tadi aku sampaikan kepada manusia yang lain? Kemudian Nabi mengatakan, la fayattakilu, jangan dulu, nanti mereka bersandar pada hadis itu sehingga mereka gagal paham. Ya, karena dilihat sebagian manusia ketika itu masih baru-baru masuk Islam. Kalau dikasih hadis seperti itu, maka mereka menggampangkan. Mereka akan menganggap, gak apa-apa, yang penting kita gak berbuat syirik. Maksiat gak apa-apa, yang penting kita gak berbuat syirik. Akhirnya jadi salah paham. Maka terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tahu jawabannya, tapi sengaja tidak dijawab karena waktunya belum pas. Ya, bukan menyembunyikan ilmu, tidak, tapi khawatir kalau dijawab maka dia malah salah paham, kondisinya malah lebih buruk. Ya, contoh misalnya Anda kalau di rumah ada anak Anda usia 3 tahun, 5 tahun,
bertanya kepada Anda tentang urusan-urusan 18 plus. Ya, tanya kepada orang tuanya tentang hal-hal yang sifatnya 18 plus. Oh ya, maksudnya 18 plus ya. Ya. Gimana? Anda jelaskan atau enggak? Jangan dulu. Iya, belum waktunya. Mereka diberikan pendidikan seperti itu belum waktunya. Iya. Itu ibarat seperti itu. Tapi kalau dia menyembunyikan ilmu karena khawatir nanti dia nggak dapat panggung lagi, karena khawatir nanti followersnya menurun, nggak ada yang endorse lagi di Instagram, maka yang seperti ini masuk dalam ancaman ayat ini. Dia dilaknat oleh Allah dan seluruh orang-orang yang melaknat. Ya, ada seorang ditanya, Ustadz, apa hukumnya Maulid Nabi SAW? Kalau dia jawab, khawatir nanti dia dimusuhi, dibully, nggak dapat panggung lagi, maka dia nggak mau menjawabnya dengan alasan sudahlah, nggak usah nanya pertanyaan-pertanyaan yang membuat umat Islam terpecah belah, katanya. Sudahlah, nggak usah mancing-mancing gitu. Ini masjid bukan kolam pancing memang. Maka kalau kekhawatirannya itu karena tadi, sehingga dia rela membiarkan orang yang bertanya itu tidak tahu tentang hakikat bid'ah yang ada dalam Maulid Nabi, maka orang seperti ini dilaknat. Jelaskan apa adanya, nggak masalah. Ya, urusan diterima atau enggak, urusan nanti dibully atau dipuji, dicaci, ya, atau followersnya menurun, itu bukan halangan bagi seorang alim untuk menyampaikan ilmunya, karena yang dicari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ridhonya manusia. Baik, walladhi fis sahih an Abi Hurairah annahu qala, di dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah itu pernah mengatakan, kata beliau, laula ayah fi kitabillah ma haddathtu ahadan syai'an. Andai kata bukan karena ayat ini, yaitu ayat yang sedang kita baca ini, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, 159 ini, kata Abu Hurairah. Ya, kata Abu Hurairah, seandainya bukan karena ayat ini, maka aku tidak akan mau menyampaikan hadis kepada siapapun. Gak mau menyampaikan hadis. Untuk apa? Ya, sama dengan para ulama-ulama sekarang, para asatidzah, para ustadz-ustadz. Andai kata bukan karena hadis ini, mereka tidak akan mau menyampaikan ilmu agama. Gak perlu mereka susah-susah menyampaikan ilmu agama. Ya, konsekuensinya berat. Mereka dibully, mereka dicaci maki, dituduh yang enggak-enggak. Ya, andai kata bukan karena hadis ini atau bukan karena ayat ini, mereka tidak akan menyampaikan ilmu agama. Tapi diancam sama Allah, nggak boleh menyembunyikan ilmu. Sampaikan yang hak itu hak, dan yang batil itu batil. Di sini ada sebuah kisah dari Al-Barra ibn Azib, seorang sahabat Nabi SAW. Beliau menuturkan, kunna ma'an Nabi SAW fi janazah. Kata Al-Barra, kita itu pernah suatu ketika bersama Nabi SAW lagi yang nguburin jenazah, ya, sedang menguburkan jenazah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, innal kafira yudrabu darbatan baina ainaihi fayasma'u sautahu kullu dabbatin ghairu thaqalain. Kata Nabi, sesungguhnya orang kafir ini, ya, sesungguhnya orang kafir, mereka itu dipukul di alam kubur dengan pukulan antara kedua matanya. Jadi di antara kedua matanya itu dipukul dia, maka jeritan dia kan kesakitan, kelaran dia, kelaran. Maka jeritannya itu, kata beliau, didengar oleh semua hewan-hewan kecuali jin dan manusia tidak bisa mendengar jeritan orang-orang yang ada di dalam kubur. Fatal'anuhu kullu dabatin sami'at sautahu. Maka ketika
binatang-binatang tadi itu mendengar jeritanya orang-orang kafir, maka binatang yang mendengarnya itu langsung melaknat orang kafir tersebut, dilaknat sama orang kafir itu. Nah, ini Nabi yang berbicara. Nggak usah Anda berteori memikirkan gimana Ustaz ada kucing melaknat orang yang mati di kuburan, ya, melaknatnya gimana, meong-meong gitu, ya nggak usah dibayangkan dengan hal-hal seperti itu. Ya, tidak semua hal-hal gaib harus ditimbang dengan akal, ya, tidak semua hal-hal gaib itu ditimbang dengan akal. Kalau sudah Nabi SAW yang bicara, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan, maka sikap kita sami'na wa saddaqna, kita dengar dan kita benarkan, ya. Fadzalika qaulullah ta'ala ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Itulah maksud firman Allah dalam ayat yang kita baca ini. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang melaknat. Nah, makhluk-makhluk yang melaknat ini adalah dawabul ard, binatang-binatang yang ada di muka bumi ini. Kemudian datang riwayat dari Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, kullu dabah wal jinni wal ins. Yang dimaksud la'inun, orang-orang yang melaknat atau makhluk-makhluk yang melaknat, itu lebih umum lagi, kata Atha bin Rabah, yaitu semua binatang, jin, dan semua manusia. Mujahid mengatakan, idza ajdabatil ardu qalatil bahaim hadza min ajli usati bani adam la'anallahu asata bani adam. Kata Mujahid, apabila bumi ini kering, paceklik, kering kerontang, maka hewan-hewan ternak akan mengatakan sesungguhnya ini karena sebab orang-orang yang berbuat maksiat dari Bani Adam. Maka semoga Allah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat dari Bani Adam. Jadi ini sapa itu? Hewan-hewan ternak. Ya, itu kata hewan-hewan ternak. Gimana Ustaz? Masa hewan-hewan ternak kok bisa ngomong bahasa Arab? Ini nggak usah terlalu jauh. Intinya kesimpulannya, hewan-hewan tersebut melaknat orang-orang yang berbuat maksiat, karena sebab kemaksiatan itulah terjadi kerusakan di atas muka bumi ini, yang dampaknya hewan-hewan tersebut yang merasakan susahnya juga, yang terzalimi juga gara-gara kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Kita baca dari Syekh Utsaimin, masih di 159 ya. Kita baca dari tafsir Syekh Utsaimin. Kata beliau, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ya, kita lihat di sini beberapa ucapan-ucapan beliau yang tidak ada di tafsir Ibnu Katsir. Kata beliau, ai linnasi umuman al-mu'min wal kafir. Fa inna Allah Ta'ala, ini juga sudah ya. Dalam ayat ini Allah mengatakan mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, di dalam Alkitab. Apa yang dimaksud dengan Alkitab? Kitab apa di sini? Ada yang tahu jamaah? Kitab di sini maksudnya kitab apa? Kitab di sini maksudnya, kata beliau, jami'ul kutub, semua kitab yang Allah turunkan kepada para rasul, baik Taurat, Injil, Zabur, baik Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran,
ya, semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu mencakup ayat ini. Kita baca faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, ayat 159 ya. Anna katmal ilmi min kabairid dzunub. Sesungguhnya menyembunyikan ilmu agama itu termasuk dosa-dosa besar. Ya, dari ayat ini kita tahu bahwa menyembunyikan ilmu itu termasuk dosa besar. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melaknat. Apa artinya dilaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah, tertolak dari rahmat Allah. Ya, tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal manusia butuh rahmat Allah, butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi gara-gara dia menyembunyikan ilmu, maka dia didoakan oleh seluruh binatang-binatang, didoakan oleh para malaikat yang begitu banyak agar dia tidak dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka itu termasuk dosa besar. Kemudian yang kedua, ar-raddu 'alal jabriyah liqaulihi ta'ala yaktumun wal katim muridun lil katmi. Ayat ini ada bantahan ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang punya pemikiran jabriyah. Apa itu pemikiran jabriyah? Yaitu orang-orang yang punya pemahaman bahwa perbuatan manusia itu dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak punya kehendak untuk menentukan perbuatannya. Antum datang ke sini itu dipaksa sama Allah. Mestinya antum pinginnya tidur-tiduran di rumah, pingin santai, lihat TV misalnya, makan, tapi kok moro-moro nang kene yo. Dipaksa sama Allah. Nah, itu pemikirannya jabriyah. Sama orang-orang yang berzina, yang bermaksiat kepada Allah, mereka semua ini dianggap dipaksa sama Allah. Maka dalam ayat ini Allah membantah bahwa mereka melakukan perbuatan itu karena keinginan mereka sendiri. Innal ladzina yaktumun, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Nah, itu mereka sendiri yang berbuat, bukan Allah yang berbuat. Paham di sini jamaah? Ya. Yang ketiga, annama anzalallahu minal wahyi fahuwa bayyinun la ghumuda fihi wa hudan la dhalalata fihi. Sesungguhnya apa-apa yang diturunkan sama Allah itu adalah wahyu yang sifatnya terang benderang, jelas, clear, tidak ngeblur, tidak remang-remang apa yang Allah turunkan ini. Karena Allah menurunkan wahyu dengan bahasa yang jelas, ya, tidak dikenal di dalam firman Allah itu bahasa-bahasa yang pelin-pelan, bahasa-bahasa yang mincela-minceli, bahasa-bahasa yang diplomatis. Ya, diplomatis dalam artian nggak jelas, itu nggak ada. Ya, para ulama mengatakan bahwa semua ayat-ayat Al-Quran itu muhkam secara umum. Ya, muhkam secara umum. Ada ayat mutasyabihat, ada, tapi itu relatif. Bagi sebagian orang mutasyabihat samar-samar, tapi bagi sebagian orang yang lain nggak samar-samar. Maka Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan, dan Al-Quran itu petunjuk, tidak ada kesesatan di dalamnya. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa membuat orang tersesat. Kalau antum baca Quran dan antum paham bahasa Al-Quran tersebut, maka antum langsung paham apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, antum tidak mungkin tersesat. Nah, ini tentu berbeda dengan ahlul bidah. Ahlul bidah itu yang sukanya mentakwil-takwil ayat, terutama ayat-ayat sifat. Mereka itu seakan-akan menuduh bahwa Al-Quran ini itu kitab yang menyesatkan, kitab yang suka jebak. Ya, kitab yang suka menjebak. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang sifat-sifatnya, bahwa dia punya tangan, dan tangannya Allah dua. Siapa yang ngomong kayak gitu? Allah.
Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah sendiri yang mengatakan demikian. Maka kalau orang baca ayat itu dan dia tetapkan Allah punya kedua tangan, kata orang-orang ahli bid'ah, oh inti sesat. Karena yang dimaksud kedua tangan di situ adalah kedua rahmat Allah. Tangan di situ maksudnya adalah powernya Allah, kekuatan Allah, bukan tangan secara hakiki. Loh mas, kalau gitu Al-Quran ini jebak kita dong. Kita ini seakan-akan dijebak gitu loh. Paham nggak maksudnya? Ngomong punya tangan, tapi padahal hakikatnya bukan tangan. Apakah pantas Al-Quran seperti itu? Maka nggak pantas. Ya, Al-Quran itu bukan TTS ya, bukan teka-teki gitu. Orang baca Quran itu isinya teka-teki semuanya. Apa yo maksudnya ayat iki yo? Apa yo maksudnya ayat ini? Enggak. Baca Al-Quran itu apa tafsirnya? Tafsirnya adalah apa yang kau baca, itulah tafsirnya. Sesuai dengan pemahaman bahasa Arab yang memang telah ditetapkan. Yaitu maknanya. Nggak perlu ada takwil ke sana, takwil ke sini. Itu bukan sifat dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu sifatnya jelas, clear. Yang keempat, tadi yang kita bahas ini, yaitu bantahan buat orang-orang yang suka mentakwil ayat-ayat sifat. Ya, ayat ini adalah bantahan buat orang-orang yang suka mentakwil ayat-ayat sifat. Karena Al-Quran itu jelas, tidak mungkin ada ngeblur dari Al-Quran itu. Yang kelima, kita singkat lagi, bayanu fadlillahi azza wa jal ala ibadihi bima anzalahu minal bayyinati wal huda lianna an-nasa muhtajuna ila hada walaula bayanullahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatuh ma arafan nasu kaifa yatawadda'un wala kaifa yusallun wala kaifa yasumun wala kaifa yahujjun walakin min fadlillahi anna Allah subhanahu wa ta'ala bayyana dhalik. Ayat ini berisi tentang pelajaran berikutnya. Ayat ini berisi tentang penjelasan betapa Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah menurunkan kitab-kitabnya berisi syariat-syariatnya, berisi petunjuk yang manusia itu sangat-sangat membutuhkan petunjuk itu, lebih daripada mereka membutuhkan makan dan minum. Iya jemaah, kebutuhan kita terhadap petunjuk Allah, hidayah, itu lebih daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Makan dan minum itu cuman beberapa kali saja dalam sehari. Ya, kita nggak makan pun dalam sehari masih hidup, masih. Tapi kalau kita nggak dapat hidayah dalam sehari, tersesat kita. Makanya kalaulah bukan karena Allah menjelaskan syariatnya kepada manusia, maka manusia tidak akan tahu bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya sholat, bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara berhaji. Ya, akan tetapi Allah dengan karunia-Nya menjelaskan itu semua kepada umat manusia. Yang keenam, faedah dari ayat ini 159 ini, itsbatu uluwillahi. Dalam ayat ini ada penetapan sifat ketinggian bagi Allah. Allah itu tinggi di atas secara zat dan secara kualitas. Awas ya, Ahlul bid'ah ini juga menetapkan Allah itu punya sifat tinggi, tapi menurut mereka tingginya Allah itu adalah tinggi kualitasnya. Allah itu tinggi, maksudnya kualitasnya lebih tinggi daripada kualitas makhluk. Tapi bukan tinggi dalam arti posisi. Ya, bukan tinggi dalam artian di atas, enggak. Ini kata Ahlul bid'ah. Adapun Ahlus sunnah menetapkan dua-duanya. Allah itu tinggi baik secara kualitas dan secara posisi. Allah tinggi di atas.
Ya. Karena dalam ayat ini apa dalilnya kalau Allah itu punya sifat tinggi dari ayat ini? Yaitu Allah mengatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan. Perhatikan, anzalna, telah kami turunkan. Turun itu dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Ya, namanya turun dalam segi apapun itu dari atas ke bawah. Tapi kalau bahasa Arab nazal artinya turun. Bahasa Inggris down. Ya, turun. Bahasa Indonesia turun dari atas ke bawah. Semua artinya dari atas ke bawah. Cuman saya pernah tahu ada satu bahasa yang turun itu bukan dari atas ke bawah. Koreksi kalau salah ya. Bahasa Madura. Toron itu apa? Hah? Pulang kampung jamaah. Toron artinya pulang kampung jamaah. Dari Surabaya ke Madura. Toron. Tapi itu mungkin sama ya, mirip. Ada bahasa turunnya juga, apa namanya? Kalau yang turun dari atas ke bawah apa bahasa Maduranya? Apa ibu-ibu? Apa katanya? Nggak dengar. Tapi bukan toron kan ya? Oh iya, beda kan? Iya. Baik jamaah. Kemudian yang ketujuh, kata beliau, qubhu hadzal kitman alladhi salakahu haula li'annahu kitmanu ba'da bayan laisa lahum ay yaqulu ma takallamna li'anna al-amra mushtabihun alaina. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran tentang buruknya sifat atau perbuatan menyembunyikan ilmu itu yang telah dipraktekkan oleh orang-orang ahlul kitab. Karena menyembunyikan ilmu di ayat ini itu menyembunyikan sesuatu setelah dijelaskan. Beda dengan orang yang menyembunyikan sesuatu karena memang penjelasannya masih belum klop, penjelasannya masih ngeblur, samar-samar. Nah itu sebaiknya memang harus diem dia. Iya. Anda misalnya Anda misalnya ikut kajian di sini. Karena mungkin penjelasan saya kurang jelas, atau suara saya kurang sampai, atau mungkin bahasa saya yang kurang dimengerti, sehingga Anda pulang ke kajian itu, Anda ditanya sama seseorang, tadi di masjid Ustadz bahas apa? Di masjid tadi Ustadz bahas apa? Nah itu karena Anda belum terlalu jelas mendengarkan kajian, maka sebaiknya sembunyikan apa yang sudah Anda dengar dari kajian ini. Sembunyikan. Saya cuma dengarnya 30% Ustaz. Saya dengarnya 50%, pahamnya cuma 50%. Apakah perlu 50% ini sampaikan? Jangan dulu. Karena bisa saja 50% yang Anda sampaikan itu pun juga ternyata Anda salah paham juga. Ya, daripada nanti Anda menyesatkan orang lain, maka sembunyikan ilmu itu. Ya, sembunyikan ilmu tersebut. Nah, yang diancam di sini adalah yaitu ketika sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya tapi tetap disembunyikan sama dia. Ini yang dicela. Yang yang kedelapan, wujubun nashril ilmi indal hajah ilaihi sawa'un dhaharatil hajah bilisanil hal atau bilisanil maqal. Kata beliau, dari ayat ini mengandung pelajaran wajibnya kita menyebarkan ilmu jamaah. Ya, wajib bagi kita menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu itu bukan cuma tugas seorang ustadz, tapi semua
muslim itu dituntut untuk menyebarkan ilmu sesuai dengan kapasitas dia, tidak melebihi kapasitasnya. Ya, tidak melebihi kapasitasnya. Dan menyampaikan ilmu itu nggak harus duduk di majelis atau ceramah di mimbar-mimbar khutbah, enggak. Menyampaikan ilmu lewat apapun. Bahkan Anda menghiasi diri Anda dengan akhlak yang baik, itu juga bentuk Anda menyampaikan ilmu. Iya, Anda menyampaikan ilmu. Kapasitasnya Anda sekarang keluarga, sampaikan ilmu kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, tetangga, sampaikan ilmu. Meskipun sekali lagi nggak harus Anda nanti bikin kajian di kampung. Ya, Anda sebagai pembicaranya, kata Ustadz harus menyampaikan ilmu. Enggak. Ini kalau sudah seperti ini kebablasan. Anda jadi dokter. Anda jadi dokter, ada pasien datang. Boleh nggak dokter menyampaikan ilmu? Boleh, sesuai kapasitas dia. Jangan dilebih-lebihkan. Ada pasien dia itu yang mengeluh, saya ini kok sakit begini. Dokter menyampaikan ilmu yang dia ketahui, bahwa sakit yang kau derita itu ujian dari Allah. Sabar, ya, niscaya Allah akan menggugurkan dosa-dosamu, disampaikan ayatnya. Kemudian kau datang ke sini, ke dokter ini, itu untuk sekedar mencari sebab kesembuhan. Kata dokternya ini, jangan menganggap dokter yang menyembuhkan Anda, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh nggak dokter ngomong gitu sama pasiennya? Boleh, menyampaikan ilmu. Tapi jangan kebablasan. Akhirnya dokternya buka kitab apa? Ngambil kitab Sahih Bukhari. Pasiennya di depanin, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, ini dokter kebablasan kayak gini. Ya, nanti akhirnya sampai dia berfatwa tanpa ilmu. Jangan. Ya, sesuai dengan kapasitas. Ada juga yang bentuknya itu lisanul hal, menyampaikan ilmu dengan perbuatan. Seperti misalnya Anda melihat ada saudara Anda melakukan perbuatan yang buruk, kemudian Anda cegah dia dari perbuatan yang buruk. Nah, ini namanya menyebarkan ilmu dengan perbuatan. Ada tetangga sakit, Anda jenguk, Anda bantu dia, maka ini namanya menyebarkan ilmu dengan perbuatan Anda. Bisa juga dengan lisan, ya, menyebarkan ilmu dengan lisan, dengan ucapan. Dua-duanya menyebarkan ilmu. Faedah yang berikutnya, yang ke-9, annal kutubas samawiyata kullaha bayanun linnas. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa semua kitab-kitab samawi, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab lainnya, itu semuanya berisi tentang petunjuk secara asal. Taurat itu berisi tentang petunjuk, Injil berisi tentang petunjuk secara asal. Tapi sekarang sudah dirubah-rubah oleh manusia, sehingga bukan kitab petunjuk namun kitab yang menyesatkan. Ya, kitab yang menyesatkan. Karena di dalam kitab Taurat, Injil itu berisi tentang keterangan-keterangan, misalnya tentang Nabi Muhammad SAW. Itu dijelaskan di situ. Tapi sekarang mana penjelasannya? Gak ada, karena disembunyikan oleh orang-orang ahlul kitab. Yang ke-10, annar ruju'a fi bayanil haq ilal kutubil munazzalah. Ya, mengembalikan kebenaran itu kembalinya kepada kitab yang diturunkan. Itu barometer kita. Ya, kebenaran itu dikembalikan kepada kitab yang diturunkan. Itu barometernya. Faedah yang ke-11, anna haula'il katimina mal'unun yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Bahwa orang-orang yang menyembunyikan ilmu, mereka dilaknat. Allah melaknat mereka dan makhluk-makhluk melaknat mereka. Ya, sebenarnya masih banyak di sini faedah-faedah yang dipaparkan oleh Syekh Utsaimin.
Namun kita cukupkan itu. Kita lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat 160. Kita kembali lagi ke Ibnu Katsir. Ibnu Katsir atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat 160 ini, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Yaitu apabila mereka, yaitu orang-orang yang tadi menyembunyikan ilmu tadi, apabila mereka bertobat dan memperbaiki perbuatan mereka, kemudian mereka menjelaskan setelah mereka menyembunyikan, sekarang mereka menerangkannya, maka kalau sudah seperti ini, mereka diterima taubatnya oleh Allah, dan Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Dan kata Ibnu Katsir, thumma stathnallahu ta'ala min haula min man taba ilaihi. Allah mengecualikan orang-orang yang tidak kena laknat, ya, adalah orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri dan menjelaskan apa yang selama ini mereka sembunyikan. Raja'u amma kanu fihi wa aslahu a'malahum wa ahwalahum wa bayyanu lin-nasi ma kanu katamuhu. Mereka rujuk dari kesalahan, ya, mereka rujuk dari kesalahan, memperbaiki amalan-amalan mereka, dan mereka menjelaskan apa yang selama ini mereka sembunyikan. Fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang aku terima taubatnya, dan aku adalah yang maha pemberi taubat dan maha penyayang. Dan perhatikan di sini kata Ibnu Katsir, wa fi hadza dalalatun ala anna ad-da'iyata ila kufrin aw bid'atin idza taba ila Allah taballahu alaihi. Dari ayat ini kata beliau, maka bisa diambil kesimpulan orang-orang yang menyeru kepada kekufuran, dai-dai yang mengajak kepada kekafiran atau yang mengajak kepada kebid'ahan, apabila mereka bertobat kepada Allah, Allah menerima taubat mereka. Jadi orang-orang yang selama ini menyembunyikan kebenaran, justru mengajak kepada kebid'ahan, Anda lihat saja taubatnya dia ini apakah sesuai dengan ayat ini. Apa tadi syaratnya? Dia tabu, bertobat, wa aslahu, dan memperbaiki amalan mereka. Sebelumnya amalannya penuh dengan kebid'ahan, diperbaiki sama dia, amalannya diganti dengan sunnah. Yang ketiga, wa bayyanu, dan dia menjelaskan apa yang selama ini mereka sembunyikan dari kebenaran. Karena tokoh-tokoh ahli bidah itu sebenarnya sudah tahu tentang kebenaran, jamaah, namun mereka sembunyikan itu. Mereka tidak sampaikan itu kepada umat karena takut pangsa pasarnya hilang, tadi followersnya turun, nggak ada yang endorse lagi. Maka kalau dia tobat, perhatikan apakah dia menerangkan apa yang selama ini mereka sembunyikan. Jangan terus cuman klarifikasi, oh ini dai sudah di atas sunnah, kenapa? Dia sendiri sudah klarifikasi kok. Nah ini perhatikan, apa yang selama ini dia sembunyikan, dipaparkan nggak sama dia, dijelaskan nggak kepada manusia. Tapi kalau tetap disembunyikan, karena sekarang model-model orang-orang yang katanya rujuk dari bid'ah, itu dia merubah konsep dakwahnya menjadi konsep tazkiyatun nufus. Yang dibahas sama dia itu adalah masalah-masalah hati, masalah akhlak, yang tidak ada perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahli bidah. Kamuflase ini. Coba suruh ngomong asma wa sifat, nggak mau. Coba suruh berbicara tentang tauhid, antep, berat. Coba suruh berbicara tentang bagaimana konsep ahlu sunnah dalam menyikapi pemimpin, nggak mau juga dia. Pembahasan-pembahasan yang di situ adalah jurang pemisah antara ahlu sunnah dengan ahli bidah, dia nggak mau. Yang dibahas sama dia akhlak, yang dibahas sama dia tazkiyatun nufus. Dengan itu dia mengaku, saya sudah rujuk dari madhab saya yang dulu, katanya. Belum, itu belum rujuk kalau kayak gitu.
terangkan bagaimana manhaj salaf yang sebenarnya. Oke, ini diantara perbedaan ahli sunnah dengan ahli bidah, dia menjelaskan, tidak disembunyikan. Kata Ibnu Katsir, waqad warada annal umama salifata lam takunit taubatu tuqbal min mithli haula'i minhum, walakin hadha min syari'ati nabiyyit taubah wa nabiyyir rahmah salawatullahi wassalamuhu alaihi. Dan telah sampai kepada kita berita-berita tentang umat-umat terdahulu. Anda tahu nggak, umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka itu kalau bertaubat, caranya gimana? Bani Israel yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah, mereka kalau tobat itu gimana? Iya, faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian sendiri. Itu syariat terdahulu. Jadi kalau mau taubat itu saling membunuh satu dengan yang lainnya. Satu kaum itu paten-patenan. Iya, kalau mereka semua bertobat, maka mereka harus saling membunuh satu dengan yang lainnya. Itu syariat terdahulu. Adapun syariat kita, karena kita ini nabinya adalah Nabiur Rahmah, nabi yang penuh dengan kasih sayang, maka ketika seorang bertaubat, cukup dia meminta ampun kepada Allah, kemudian memperbaiki amalannya dan menjelaskan apa yang selama ini dia sembunyikan. Selesai, diterima tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 160 dari Ibnu Katsir. Sekarang kita pindah ke Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan illal ladzina tabu, sesungguhnya kecuali orang-orang yang bertaubat, yakni illa idza tabu, orang-orang yang bertaubat. Taubat maknanya adalah ar-ruju'. Ya, taubat artinya ar-ruju', yaitu kembali. Dalam istilah syariat, taubat itu ar-ruju' min maksiatillah ila ta'atih. Taubat itu kembali dari maksiat kepada Allah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tambah petang kelihatan dah? Kalau enggak nyalain lampunya. Ini sebagian sudah mencurang-mencurang. Masih kelihatan ya? Nah, kalau nggak kelihatan nyalain lampunya nggak apa-apa. Ya, cukup. Ini kata-kata taubat ini, kalau orang anak-anak sekarang ngomongnya apa? Hijrah. Nah, ini bahasa-bahasanya orang-orang harokah ini sebenarnya. Hijrah itu diartikan sebagai orang yang berpindah dari maksiat menuju taat. Kata sebagian orang-orang harokah namanya hijrah. Padahal istilah yang benar adalah taubat, bukan hijrah. Ya, mereka ngeles lagi. Oh iya, itu kiasan. Ya nggak apa-apa kiasan. Tapi ada yang lebih syar'i. Ya, ada yang lebih syar'i. Allah mengistilahkan dengan taubat, maka pakai taubat. Hijrah itu dipahami berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, dari negeri yang kufur ke negeri yang beriman, dari lingkungan buruk ke lingkungan baik. Itu namanya hijrah, intiqal, berpindah. Ya, tapi kalau orangnya nggak kemana-mana, tapi dia dulu maksiat, sekarang taat, dulu ahli bid'ah, sekarang ahli sunnah. Nah, ini namanya taubat. Ya, namanya taubat. Oh enggak Ustaz, hijrah. Ya wis karepmu wis. Kadang ngotot gitu. Illal ladzina tabu wa aslahu, dan mereka memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Amalan-amalan mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Wa bayyanu, dan menjelaskan ya apa yang selama ini mereka sembunyikan dari ilmu-ilmu
yang mereka ketahui dijelaskan sama mereka. Dan anak kira selebihnya tidak ada perbedaan dengan tidak ada perbedaan dengan Ibnu Katsir. Dan kita masuk ke faedah dari ayat 160 ini. Kata beliau, anna taubatal katimin lil ilmi la takunu illa bil bayani wal islah. Yang disebutkan dalam ayat ini itu taubatnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu agama, bukan syarat taubat secara umum ya. Kalau syarat taubat secara umum itu ada 3. Yang pertama adalah an-nadam, menyesal. Secara umum ini menyesal. Kemudian yang kedua al-iqla', meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Dan yang ketiga adalah al-azam, bertekad kuat untuk tidak kembali ke perbuatan dosa itu, pantang untuk kembali ke perbuatan dosa tersebut. Ini syarat tobat secara umum, tapi nanti kasus-kasus maksiatnya, kasus-kasus dosanya itu beda antara satu dengan yang lain. Kalau kasusnya itu dia menyembunyikan ilmu, maka selain 3 tadi ditambah dengan ayat ini, dia harus menjelaskan apa yang selama ini dia sembunyikan, baru tobatnya genep, baru tobatnya sempurna syarat-syaratnya. Kalau kasusnya itu misalnya dia ngentip uang, misalnya ngambil uangnya orang, dicuri sama dia, maka syarat tobatnya harus apa? Mengembalikan atau minta ridhonya orang yang tadi diambil uangnya itu. Nah, ini ada kasus-kasus yang memang membutuhkan syarat khusus. Tapi kalau secara umum tobat itu syaratnya 3 tadi yang harus ada itu. Semua kasus harus ada 3 tobat itu, ya, menyesal, kemudian meninggalkan dosanya, dan pantang bertekad kuat untuk tidak kembali lagi. Faedah yang kedua dari ayat ini, anna kulla dzanbin wa in 'azuma idza tabal insanu minhu fa innallaha subhanahu wa ta'ala yatubu alaihi. Faedah yang kedua, semua dosa, meskipun itu dosa besar, syirik kepada Allah, kufur, apalagi dosa besar, ya, wis pokoknya dosa sebesar apapun, kalau seorang manusia bertobat dengan tobat yang benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Ya, Allah akan menerima taubatnya. Ini supaya untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa. Jangan bersedih, jangan galau, jangan gundah gulana, ya, jangan seakan-akan hidup Anda ini sudah gelap gulita, nggak ada pintu tobat. Enggak, Allah maha luas ampunannya. Segera minta tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa membuka pintu ampunan bagi hamba-hambanya yang memang mau bertobat kepadanya, selama nyawa masih belum sampai kerongkongan dan selama matahari masih belum terbit dari barat. Itu pintu taubat masih terbuka. Yang ketiga, itsbatu ismaini min asma'illahi subhanahu wa ta'ala, at-tawwab ar-rahim. Ayat ini menetapkan 2 nama Allah, yaitu nama at-tawwab dan ar-rahim. Karena Allah menutup ayat ini dengan 2 namanya tersebut, yaitu wa anat tawwabur rahim. Tawwab itu artinya yang senantiasa menerima taubat. Tawwab yang terus-terusan menerima taubat. Sama susunan katanya dengan ghaffar. Ghaffar yang senantiasa menerima ampunan, ya, yang terus-terusan menerima ampunan. Ya, adapun ar-rahim itu yang maha memberikan rahmat.
Nah, dari dua nama yang tadi ditetapkan, maka seperti biasa, nama itu pasti mengandung sifat. Ya, kalau namanya At-Tawwab, maka sifatnya At-Taubah. Kalau namanya Ar-Rahim, maka sifatnya Ar-Rahmah. Nah, ini kaidah dalam asma wa sifat. Semua nama itu pasti mengandung sifat, tapi tidak semua sifat itu bisa dijadikan nama. Ya kan? Pernah kita bahas. Allah punya sifat ghadab. Apa itu ghadab? Ngamuk, murka. Iya, Allah mengatakan wa ghadiballahu alaihi wa la'ana, dan Allah memurkai dia. Allah murka kepadanya. Tapi apakah Allah punya nama Al-Ghadib, yang maha murka? Punya enggak Allah nama itu? Enggak punya. Tapi Allah punya sifat murka, tapi enggak punya nama maha memurkai. Jadi kalau antum punya anak, jangan dikasih Abdul Ghadib. Ya, namanya siapa? Abdul Ghadib. Loh, kok bisa? Iya, Allah kan murka, punya sifat murka. Iya, tapi dia enggak punya nama Ghadib, enggak punya nama yang maha memurkai. Jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ayat 160 selesai. Lanjut ke 162. Lanjut ke 162 di Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, "Tsumma akhbara ta'ala amman kafara bihi wastamarra bihil halu ila mamatihi." Di ayat 162 ini Allah mengabarkan kepada kita tentang orang-orang kafir yang tetap pada perbuatannya dia menyembunyikan ilmu. Kalau ayat sebelumnya kan yang sudah tobat diampuni, sudah selesai, diampuni dia sama Allah. Nah, sekarang bagaimana yang terus dia ini menyembunyikan kebenaran, terus menyembunyikan ilmu, sampai matinya dia tetap menyembunyikan ilmu. Nah, ini dijelaskan dalam ayat 162 ini. Kata Allah, bi anna alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Ya, Allah mengatakan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka mati dalam kondisi kekafiran, maka mereka itu alaihim la'natullah, mereka dilaknat sama Allah, wal malaika, malaikat-malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya, khalidina fiha, mereka kekal dalam laknatnya itu. Ya, mereka senantiasa dilaknat, artinya tidak terputus laknatnya itu. Ai fil la'nati tabi'ah lahum ila yaumil qiyamah, terus dilaknat mereka itu di hari kiamat. Tsummal musahabatu lahum fi nari jahannam, kemudian mereka ya dimasukkan ke dalam neraka jahannam, allati la yukhaffafu anhumul adzab, yang mereka ini kondisinya di neraka jahannam tidak ada namanya keringanan siksanya itu. Nah, ini membantah orang-orang yang membawakan kisah palsu tentang Abu Lahab, terutama bulan-bulan Maulid kemarin. Ada kisah palsu tentang Abu Lahab, bahwa Abu Lahab ini matinya apa? Mukmin atau kafir? Kafir, jelas. Allah katakan dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron. Jelas sudah bahwa Abu Lahab ini dibakar. Yasla itu artinya dipanggang, barbecue, dipanggang di neraka jahanam. Jelas ayatnya demikian. Namun ada kisah-kisah palsu disampaikan oleh sebagian orang yang katanya ulama, yang katanya kiai, katanya ustadz. Mereka mengatakan bahwa Abu Lahab saja
Karena dahulu ketika hari lahirnya Nabi Muhammad SAW bergembira, iya, sejarahnya memang gitu. Abu Lahab itu ketika Nabi lahir, Abu Lahab itu gembira, seneng ponakan lahir itu. Sampai-sampai dia memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah, dimerdekakan sama Abu Lahab sebagai bentuk ekspresi kegembiraan Abu Lahab atas kelahiran Nabi SAW. Thuwaibah dibebaskan sama dia, kemudian diperintahkan untuk menyusui Nabi SAW yang baru lahir itu. Maka kata mereka, gara-gara perbuatannya Abu Lahab ini, Abu Lahab ini setiap hari Senin diringankan siksanya di neraka. Setiap hari Senin diringankan siksanya di neraka. Nah, ini hari Senin diringankan siksanya, udah kayak ini apa biasanya paket hemat hari Senin, lihat bioskop dulu ya. Ini nggak ada palsu. Orang yang mati dalam kondisi kafir itu tidak ada keringanan siksanya di situ, kecuali kalau orang-orang yang matinya dalam kondisi beriman tapi dia ini ahli maksiat, nah ini masih ada keringanan ya, dia masih diringankan siksanya. Kalau sudah selesai siksanya, dia akan dientas dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau yang tidak ada imannya, kayak Abu Lahab ini, nggak ada imannya, maka nggak ada keringanan baginya. Taib, la yukhaffafu anhum al-adab, la yanqusu amma hum fihi. Tidak berkurang level siksanya itu ya, level siksanya itu tidak berkurang. Walahum yundharun, dan mereka tidak pula ditangguhkan siksanya itu, ditangguhkan. La yughayyar, siksanya itu tidak ada yang ya ditangguhkan. Ditangguhkan hanya satu jam, 1 menit, dipending gitu, nggak ada. Terus mereka dalam keadaan seperti itu. Fana'udzubillahi min dzalik. Tapi di sini Ibnu Katsir membahas tentang hukum melaknat orang kafir. Ya, apa hukumnya mendoakan laknat bagi orang kafir? Ibu-ibu yang mau nyelamatin helmnya, ya silakan. Silakan, ada helm yang mau diselamatkan daripada nanti jadi shower. Bukan shower apa? Jadi gayung. Ya, sudah ya. Dan kita lanjutkan tentang hukum melaknat orang kafir. Kita ringkaskan dari ayat ini, kita ambil kesimpulan bahwa orang kafir itu dilaknat. Secara umum, iya. Orang kafir itu dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita tetapkan jamaah. Nah, adapun kalau kita mendoakan orang kafir agar mereka dilaknat, maka hukumnya berbeda antara mendoakan secara umum dengan mendoakan secara vonis personnya. Kalau mendoakan secara umum, Anda berdoa, ya Allah, laknatlah orang-orang kafir yang memusuhi Rasulmu, yang memerangi agamamu, yang memerangi hamba-hambamu, laknatlah mereka. Ini secara umum boleh. Ya, sepakat di sini para ulama boleh melaknat secara umum. Bahkan beliau mengatakan dahulu Umar ibn Khattab dan para ulama-ulama salaf yang lain, mereka itu sering kunut, isinya itu mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir secara umum. Iya, mereka didoakan secara umum keburukan. Nah, adapun mendoakan melaknat orang kafir secara muayyan, secara person-person, nah ini ada khilaf lagi di antara para ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Tapi yang lebih rajih, nggak boleh melaknat orang kafir secara individu.
Anda punya tetangga namanya Bejo, orang kafir dia, Nasrani. Nggak boleh Anda mendoakan, ya Allah laknatlah Bejo. Ustadz, dia kafir kok, masa nggak boleh dilaknat? Nggak boleh. Apa alasannya? Kata beliau, bisa jadi orang yang dilaknat tersebut bertaubat kepada Allah, masuk Islam, dan Islamnya lebih baik dari yang melaknat. Nah, itu bisa jadi. Ya, maka kayak kemarin misalnya Presiden Perancis itu, Mercon, nah, itu nggak boleh dilaknat. Ya, mengatakan ya Allah laknatlah Mercon gitu. Nggak boleh, karena bisa jadi dia ini bertobat kepada Allah, berhenti dari perbuatannya, dan bisa jadi dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kalau mendoakan secara umum tanpa menyebut individu, ya Allah laknatlah orang-orang yang menghina Rasulmu, ya laknatlah orang-orang yang melecehkan agamamu. Nah, ini boleh, ya, tanpa menyebut individu. Nah, ini satu pendapat dari para ulama. Tapi para ulama yang lain ada yang berpendapat boleh, meskipun melaknat individu itu juga boleh, karena Nabi SAW itu juga mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir. Nabi mengatakan, Allahumma alaika bi Abi Jahl wa alaika bil As ibn Wa'il wa alaika bil Walid ibn al-Mughirah. Ya Allah, aku serahkan kepadamu tentang ya Allah, aku serahkan kepadamu balasan yang setimpal buat Abu Jahal, buat Al-As bin Wa'il, buat Al-Walid ibn al-Mughirah. Di absen satu-satu sama Nabi SAW. Itu dalil bahwa boleh melaknat secara individu buat orang kafir, mendoakan keburukan bagi orang kafir. Namun saya lebih condong pendapat ulama yang lain bahwa tidak boleh melaknat orang kafir secara individu, langsung sebutkan perbuatannya saja. Kayak kemarin penghina Rasul, sebutkan perbuatannya, ya Allah laknatlah orang-orang yang menghina Rasul. Nah, itu Allah sudah tahu, ya Allah sudah tahu dengan doa tersebut tanpa perlu kita menyebut nama. Nah, ini saya bawakan juga dalil ulama-ulama yang melarang untuk mendoakan keburukan atau melaknat orang-orang yang melaknat secara individu. Dalilnya, kata beliau dalam Sahih Al-Bukhari, fi qissatil ladzi kana yu'ta bihi sakran fayuhiddahu. Jadi ada di dalam Sahih Bukhari, ada seorang yang mabuk didatangkan kepada Nabi SAW untuk dihukum. Ya, orang mabuk itu dihukum. Orang mabuknya didatangkan. Faqala rajul, maka ketika itu ada seorang yang mengatakan, la'anahullah ma aktsara ma yu'ta bihi. Semoga Allah melaknat itu pemabuk itu. Ya, alangkah seringnya dia berbuat seperti itu. Bendino mabuk, semoga laknat Allah atasmu. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, la tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kau melaknat dia, karena dia ini masih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Semabuk-mabuknya gini, dia masih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini dalil nggak boleh melaknat individu secara khusus, tapi kalau secara umum boleh. Jamaah dimulakan oleh Allah, kita ambilkan dari tafsir Syekh Utsaimin faedah-faedah yang bisa kita petik. Faedah yang pertama, annal kafir mustahiqun lila'natillah wal malaikati wan nasi ajma'in. Faedah yang pertama adalah bahwa orang-orang kafir itu pantas, berhak mendapatkan laknat dari Allah
malaikat-malaikat dan seluruh manusia. Ya, karena memang perbuatan mereka pantas untuk mendapatkan laknat seperti itu. Yang kedua, annahu tushtaratu li thubuti hadha ayyamuta 'alal kufri liqaulihi ta'ala innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falau raja'u 'anil kufri ilal islam irtafa'at anhum hadhil uqubah. Ingat ya, yang kita bahas di ayat 162 ini orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Yang mati dalam keadaan kafir. Adapun orang-orang yang masih hidup dalam keadaan kafir, maka mereka itu masih belum berlaku hukum tentang ayat ini. Karena di sini yang disyaratkan adalah yang mati, orang kafir yang sudah mati. Baru mereka mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan para manusia. Mereka kekal terus-terusan dilaknat dan tidak diringankan siksanya di neraka. Itu orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir. Adapun yang masih hidup, masih ada kemungkinan bertobat nggak? Ada. Ya, yang masih hidup ada kemungkinan untuk bertobat. Yang ketiga, itsbatul malaikah. Ya, yang ketiga, penetapan adanya malaikat. Jelas ya ayatnya, Allah mengatakan wal malaika wan nasi ajma'in. Yang berikutnya, innal ladzina yamutuna wa hum kuffar mukhalliduna fi la'natillah wa tardihi wa ib'adihi ar-rahmatih. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, mereka itu kekal di neraka. Mereka itu kekal mendapatkan laknat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini hukum secara umum. Awas, Ustadz, ada tetangga saya kafir, mati kemarin, masuk di mana koran itu, berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, kan gitu. Boleh nggak kita langsung terapkan ayat ini? Maka jawabannya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Anda memvonis kafir dia, itu urusan dunia. Ya, Anda tahu bahwa dia ini bukan seorang muslim, dan sampai dia mati Anda tidak tahu kalau dia ini masuk Islam, maka perlakukan dia sebagai jenazahnya orang kafir. Yaitu Anda tidak doakan dia, Anda tidak kuburkan dia di pekuburan Islam, dan seterusnya. Tapi kalau ditanya, apakah tetangga saya yang mati itu, yang masuk koran itu, dia masuk neraka? Maka jawabannya apa? Wallahu a'lam, na'am. Iya, aku khawatir dia masuk neraka. Tapi kalau memastikan dengan pasti, nggak boleh. Kenapa? Ini perkara gaib. Bisa jadi orang tersebut sebelum mati dalam keadaan dia ini sudah sakit-sakit parah, dia masuk Islam dan tidak ada yang tahu keislamannya kecuali hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya nggak ada yang tahu, apalagi tetangganya. Diampuni nggak sama Allah? Diampuni dia. Maka meskipun bagi tetangga-tetangganya dia ini matinya kafir, namun di mata Allah, ya, di hadapan Allah, dia seorang mukmin yang dapat surga. Nah, Anda keburu-buru memvonis dia neraka. Berarti di sini Anda mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh. Kecuali yang ada dalilnya, kayak Abu Lahab tadi. Itu ada dalilnya. Boleh Anda pastikan dia neraka. Ya, tapi kalau yang nggak ada dalilnya, nggak boleh Anda pastikan neraka. Sekafir-kafirnya dia, mercon kemarin itu, kalau mati nggak boleh kita vonis dia pasti neraka, nggak boleh. Tapi kalau secara umum katakan setiap yang mati dalam keadaan kafir maka dia neraka. Ya, ini bedanya vonis umum dengan vonis khusus. Nah,
yang lebih diutamakan itu vonis umumnya jamaah daripada rinciannya. Antum kalau menyampaikan ini kepada manusia, sampaikan yang vonis secara umum. Siapa saja yang mati di atas kekafiran, dia belum bertobat kepada Allah, maka masuk neraka. Jangan yang antum dahulukan itu rinciannya. Kata Ustadz, enggak semua orang yang kafir itu masuk neraka. Iya, karena bisa jadi dia itu tobat. Nah, kalau antum sampaikan rinciannya, orang akan bermudah-mudahan dalam bermuamalah dengan orang kafir. Oh, nggak apa-apa, kan orang kafir nggak mesti neraka, kata Ustadz. Paham nggak maksudnya jamaah? Contoh lain gini saja. Vonis umum, ini kaidah kita, pembahasan kita Pak. Vonis umum lebih didahulukan daripada vonis individu. Artinya yang global lebih didahulukan daripada rincian. Baik. Oh, ini yang kemarin heboh. Kita dituduh suka mengkafirkan. Kita dituduh suka membid'ahkan, mengkhawarijkan orang. Ketika kita lantang mengatakan setiap orang yang demonstrasi menentang penguasa, mencela pemerintah, maka dia ini khawarij. Ini vonis umum atau individu? Umum. Ini lebih ana dahulukan untuk mengancam orang-orang yang berdemonstrasi agar berhenti dari perbuatannya. Tapi kalau secara individu, orang-orang yang demo, boleh nggak langsung kita tuding dia ini khawarij? Nggak boleh. Ini masuk rincian. Nggak boleh didodeng langsung ini khawarij, nggak boleh. Tapi sampaikan secara umum, siapa saja yang berdemo, mereka itu khawarij. Contoh yang lain. Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Kata Nabi, wanita siapapun, ya perhatikan ini ibu-ibu, wanita siapapun yang pakai parfum, pakai wangi-wangian, kemudian dia keluar rumah dan wanginya itu tercium oleh sekelompok kaum, yaitu laki-laki tentunya lawan jenis, maka wanita itu disebut apa? Ibu-ibu yang jawab. Hah? Nggak dengar hujan ya. Wanita itu divonis sama Nabi pezina. Tuh lihat, pezina. Jadi wanita yang pakai parfum, kemudian dia keluar rumah, wanginya tercium sama orang-orang di luar, apalagi lawan jenis, terutama lawan jenis, maka wanita itu pezina. Baik, ini vonis umum atau individu khusus? Umum. Antum ini yang laki-laki ya, atau yang perempuan juga nggak apa-apa. Ibu-ibu, ada tetangga ibu-ibu yang suka pakai parfum, ya perempuan, bahkan parfumnya tuh tercium dari jarak sekian kilo bahkan. Iya, ini sekarang di Bendul Merisi. Nah itu dia RSAL, orangnya masih di RSAL, wanginya tutup ini ibu-ibu. Tahu nggak ya? Odok lebay-lebay titik ya. Mandinya mungkin pakai parfum dia itu, luar biasa. Boleh nggak anda vonis dia ini pezina? Haditsnya jelas loh, ya kan? Haditsnya jelas. Yang pakai parfum, wanginya tercium, maka dia pezina. Ada tetangga antum, Bu Fulanah tadi, yang tutup RSAL ini, wanginya sampai sini. Boleh nggak antum tuding dia ini pezina? Nggak boleh, ibu-ibu. Jangan. Ini hukum secara individu, harus diperinci. Nggak setiap orang yang pakai parfum, wanita yang pakai parfum, itu lantas anda terapkan hadis tadi, dia itu fix pezina. Nggak boleh. Tapi kalau antum ingin mengancam orang itu, ada teman antum, teman anda ini ibu-ibu, teman anda ini sukanya pakai parfum. Untuk mengancam dia, anda pakai vonis umum atau vonis individu?
supaya dia berhenti gitu loh. Pakai vonis umum, dahulukan vonis umum. Iya, Nabi bersabda, atau vonis umum, siapa saja wanita yang pakai parfum maka dia pezina. Supaya orang yang sering pakai parfum ini wedi, takut dia, waduh dianggap pezina, tak tobat aja, tak mandek, ngono. Tapi kalau yang Anda sampaikan rinciannya, tidak semua wanita yang pakai parfum itu pezina. Ini perempuan yang suka pakai parfum bermudah-mudahan nggak jadinya? Dengar vonis kayak gitu itu. Menggampangkan. Kata Ustadz, nggak semua yang pakai parfum pezina kok. Loh, malah ngono. Maka para ulama itu lebih mendahulukan vonis umum daripada vonis khusus. Ya, makanya kalau ada vonis-vonis secara umum itu gak usah baper. Memang tujuannya adalah untuk supaya yang kena perbuatan itu berhenti dari perbuatannya. Jangan baper terus ngambul. Ngambul apa? Ngondok. Ada salah satu orang jamaah kita itu ngambul. Dikira anak itu nyerang dia. Iya, dikira anak nyerang dia. Kita pernah, ya suatu ketika kalau nggak salah bahas tentang riba. Ya, anak sampaikan tentang dosa-dosa atau ancaman-ancaman Allah tentang riba, buruknya riba. Nah, orang itu jamaah, salah satu jamaah kita, dia ini memang pebisnis yang berkutat dengan riba. Iya, berkutat dengan riba. Properti, jual beli rumah, itu kan urusannya mesti biasanya riba. Kredit motor, pokoknya penghasilannya itu riba. Ketika ana menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis, ucapan-ucapan ulama tentang buruknya riba, walk out dia, keluar masjid. Dan kita dapat kabar beberapa hari setelahnya, Pak Fulan nggak mau lagi ikut kajian Ustadz. Duh, kenapa? Iya, antum dari kemarin dia terus, nyerang dia terus. La ilaha illallah. Itu namanya buffering. Tahu buffering? Baper. Ya, nggak ada seperti itu. Kita sampaikan vonis secara umum, itu bukan vonis individu. Kecuali kalau anak terang-terangan mengatakan Pak Fulan itu diperangi sama Allah dan Rasulnya karena dia ini pelaku riba. Ya, dialah yang dimaksud sama Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak berhenti dari riba, maka umumkan peperangan terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, itu dimaksud Pak Fulan itu. Nah, kalau saya ngomong kayak gitu, ya baper nggak apa-apa. Memang itu vonis individu, dan itu nggak pernah kita pakai metode seperti itu, jamaah. Ya, maka sekali lagi, ibu-ibu, tadi yang saya pakai parfum, bahas tentang parfum pezina, ada yang baper nggak? Jangan sampai ada yang baper ya. Ya, kita sampaikan ini supaya yang melakukannya itu bertobat dari perbuatannya, bukan memvonis. Ya, bukan memvonis. Baik. Ya, faedah berikutnya dari ayat 162 bahwasanya azab neraka itu tidak akan diringankan. Nah, ini sudah kita singgung tadi ya. Bagi orang-orang kafir, azab neraka itu tidak diringankan. Tidak ada hari libur di neraka itu. Nggak ada tanggal merah, nggak ada cuti, nggak ada. Yang ketujuh, annahum la yundharun imma annahum minan nadhar au minal indhar. Ya, azab neraka itu juga tidak dipending, ditangguhkan. Misalnya ada orang yang sudah divonis neraka, tapi dipending dia itu, nanti masuknya mungkin berapa hari kemudian karena ada pledoi banding gitu supaya masuk surga. Nggak ada. Ya, tidak ada namanya penangguhan. Yang sudah fix dia salah di pengadilan Allah Subhanahu wa taala langsung ekspres masuk neraka. Nggak ada banding apa maneh, kasasi apa neh, nggak ono. 6.
Jamaah dimulakan oleh Allah. Satu ayat lagi ya, biar sekalian jangkep satu halamannya. Allah mengatakan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilah kalian itu adalah ilah yang esa, ilah yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia saja. Ar-Rahmanur Rahim, Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala an tafarrudihi bil ilahiyah wa annahu la syarika lahu wa la adila lahu bal huwa Allahul wahidul ahadul fardus samad alladzi la ilaha illa huwa wa annahu ar-rahmanur rahim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keesaan dirinya, bahwa Dia adalah satu-satunya ilah yang pantas disembah. Ada ilah-ilah yang lain, sesembahan-sesembahan yang lain, tapi itu tidak pantas untuk disembah. Ya, Allah tidak punya sekutu dan tidak ada yang setara dengan Dia. Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Satu, Maha Sendirian, tidak butuh dengan makhluknya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, dan Dia adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa qad taqaddama tafsiru hadainil ismaini fi awalis surah. Kita sudah bahas tentang tafsir Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu sama-sama dari kata-kata rahmah. Ya, dari kata-kata rahmah, kasih sayang. Bedanya apa? Kalau Ar-Rahman, kata para ulama, dzu rahmatin wasi'ah. Ar-Rahman itu adalah zat yang rahmatnya sangat luas. Bahkan orang-orang kafir sekalipun mereka mendapatkan rahmat Allah di dunia saja. Lihat orang-orang kafir, mereka hidup, bisa makan, bisa tidur, punya rumah, dikasih kesehatan, dikasih harta. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Binatang-binatang juga. Itu dari nama Ar-Rahman, dari nama Allah Ar-Rahman. Nah, adapun Ar-Rahim yaitu dzu rahmatin khassah. Zat yang punya rahmat secara khusus, yaitu rahmat Allah khusus bagi orang-orang mukmin di akhirat. Adapun orang kafir wis gak dapat rahmat lagi di akhirat. Ya, orang kafir tidak lagi mendapatkan rahmah di akhirat, hanya orang mukmin yang mendapatkannya. Wa fil hadithi an Syahr ibn Hushib an Asma binti Yazid ibn Sakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Kata Nabi, nama Allah yang paling tinggi, yang paling agung itu terdapat pada dua ayat. Ayat yang pertama, ayat yang kita baca ini, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu nama Allah yang paling agung, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian ayat yang satunya, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Itu nama Allah yang paling agung. Jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ayat 163. Anak kira yang dari Syekh Utsaimin tidak ada ini ya. Enggak ada yang berbeda. Hanya penjelasan penjabaran beliau secara panjang lebar. Anak kira tidak perlu tidak perlu dibahas. Barangkali ada sisa waktu bagi yang ingin bertanya lewat nomor yang biasa saya pakai itu ya. Masih nyimpen? Hilang? Ya, dicatat dulu. 0812 3285 5698.
0812 3285 5698. Ya, silakan. Ini bukan nomor saya ya, jadi jangan chatting di sini. Khusus buat tanya jawab. Ya, silakan Ibu-ibu. Ya, ini ada yang masuk. Ustadz, apakah benar ada jihad apa ini? Oh, Ustadz, apakah benar ada azan panggilan jihad? Ya, ini yang viral kemarin ya. Ya, sebagian orang-orang jahil, orang-orang bodoh, tidak berpendidikan alias punya keterbelakangan, mereka mengada-ngadakan bid'ah di dalam agama dengan merubah-rubah lafal adzan. Ya, yang sebagaimana yang viral, hayya 'alas shalah diganti dengan hayya 'alal jihad. Nah, ini muncul ya dari orang-orang yang punya semangat dalam beragama namun tidak dilandasi dengan ilmu. Makanya benar kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah, melaksanakan suatu ibadah kepada Allah tanpa landasan ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Nah, itu kita saksikan. Yang kemarin teriak-teriak hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, itu para perusak-perusak, bukan orang-orang yang memperbaiki agama namun ngerusak agama Islam ini. Ya, ini salahnya kalau jahil tentang syariat jihad, akhirnya jihadnya secara serampangan, ngawur. Ini orangnya orang-orang yang sama dengan kemarin yang mengatakan demonstrasi itu adalah jihad. Sama mereka-mereka juga. Ya, oknumnya juga sama mereka-mereka juga. Yang mengatakan bahwa demonstrasi itu adalah jihad konstitusional. Itu juga sama muncul dari orang-orang seperti ini. Demonstran dianggap sebagai mujahid. Mujahid dari mana ini? Bid'ah, ya perbuatan ngerusak, ya perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW, dilarang dalam agama, keburukan di dalam agama, namun pelakunya dianggap sebagai mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, mujahid fi sabilis syaitan, mereka mujahid di jalan syaitan, bukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tinggalkan orang-orang yang ngerusak seperti ini, orang-orang yang tidak berpendidikan alias punya keterbelakangan pendidikan seperti ini, tinggalkan. Jangan terus bagian orang ini tambah semangat. Ini semangat, ini benar ini. Sekarang waktunya jihad ini. Dan lucunya kalau Anda lihat videonya itu ya, mereka bentuk soft seperti sholat. Ya kan? Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Cuman Anda penasaran, itu setelah adzan ngapain? Ada yang punya lengkap videonya itu. Habis adzan itu loh. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, sampai selesai Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus ngapain? Salat. Nah, mungkin kan? Ngapain? Pulang lagi, duduk-duduk lagi, atau ngobrol-ngobrol lagi. Apa terus? Ada lagi yang bawa pedang itu, masya Allah, manggul pedang ini. Mau ngapain manggul pedang ini? Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Udah kayak mujahid luar biasa ini. Ya, kesian. Ya, kesian. Sama seperti anak-anak itu pingin jadi Spiderman gitu, loncat dari atas gedung, jatuh. Itu orang-orang seperti itu. Ya. Nah, yang lain? Cukup Ibu? Bapak-bapak? Atau ada yang pakai ini tradisional, pakai kertas? Nah, kalau nggak ada pertanyaan ini apa namanya,
bisa jadi paham materi yang disampaikan. Nah, itu harapannya gitu. Atau bisa jadi apa yang kita sampaikan dari jam 9 tadi nggak dipahami sama sekali. Jadi masih lebih mending nggak dipahami sama sekali, masih lebih mending daripada yang ketiga, salah paham. Ini yang bahaya. Ya Pak, cukup Ibu. Duhur 11 berapa? 11/4 ya? Ya, duhur 11/4. Saya cukupkan, kalau nggak ada yang nanya kita akhiri majelis kita. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.